Shalom. 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 Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Boleh sapa kiri kanannya. Shalom. Shalom. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang terindah ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami cinta Engkau Tuhan, cinta Engkau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada sembah Engkau, sembah Engkau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, Kau yang terindah. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini Tuhan, di dalam haleluya hidup ini. Kami cinta Engkau, lebih dari segalanya, besar kasih setiamu. Sama-sama kita katakan,
katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan rasa. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luku tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan rasa. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah Tuhan, kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan rasa. Semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan rasa. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan rajaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Saya rindu yang pria saja katakan, pujilah, pujilah aku. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju yang wanita saja katakan, aku cinta Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Yes. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Katakan, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di
Haleluya, haleluya. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, satu kesempatan lagi Kau berikan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan, siang hari ini Bapa. Kalau kami boleh bisa hadir di tempat-Mu, di gereja-Mu ini Tuhan, begitu besar kemurahan-Mu, begitu besar pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa hadir kembali di gereja-Mu Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan apa yang firman-Mu yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau menyertai bangsa ini Tuhan. Engkau membawa bangsa ini lebih hari lebih baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini ada di dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa ini Tuhan. Seluruh pemimpin bangsa ini Bapa, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kau berikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan Tuhan, untuk mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang selalu menyertai pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Sehingga pemimpin bangsa ini Tuhan, mereka boleh berani mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh bertumbuh menjadi bangsa yang baik, bangsa yang adil, bangsa yang penuh sejahtera dan damai sejahtera-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau menyertai bangsa ini sampai akhir zaman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang kalau pada siang hari ini, di mana gereja-Mu berada Tuhan, umat-Mu di seluruh dunia Tuhan, pada hari ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka semua Tuhan, Kau lawat mereka semua Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada mereka Bapa, untuk mereka bisa terus setia mencari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tempatkan seluruh anak-anak-Mu, Kau tempatkan seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu dimanapun dia berada Tuhan, untuk mereka bisa menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, untuk mereka bisa memenuhi rencana dan kehendak-Mu Bapa, sehingga gereja-Mu Tuhan semakin bertumbuh di dunia ini Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, gereja GBI Gading Serpong. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu untuk gereja kami di tempat ini sampai pada hari ini Tuhan.
Kalau kami boleh ada pada hari ini Tuhan di gereja-Mu, itu semua lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anak-anak muda yang Kau kumpulkan di gereja ini Tuhan. Untuk mereka bisa berkarya di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Sehingga kami semua Bapa menjadi duta-Mu di dunia ini Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan bisa berkarya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Kami serahkan juga Tuhan gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, Kau berikan kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan untuk kami semua Tuhan dapat mengubahkan kami, dapat mengubah pola dan pikir kami Tuhan menjadi umat yang lebih baik Tuhan, umat yang setia, umat yang benar-benar melayani Engkau Bapa. Kau berikan kemampuan Tuhan agar gembala sidang kami Tuhan dapat melahirkan gembala-gembala sidang baru Tuhan. Kami percaya Bapa, dimanapun gembala sidang kami berada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah itu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berikan juga kesehatan yang sempurna Bapa, sehingga apa yang dia kerjakan Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami bawa gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkaryalah di dalam kehidupannya Bapa. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kiranya urapan kuasa dan Roh Kudus-Mu Bapa turun atas hamba-Mu Tuhan. Kau urapi setiap firman yang disampaikan Bapa. Kau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan sebagai jemaat-Mu Tuhan, agar kami bisa mengerti firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Dan kami semakin dibentuk, dan kami semakin didewasakan dalam iman kami Tuhan, dan kami semakin bertumbuh di dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan ibadah ini pada hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini pada siang hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah Tuhan. Kami percaya Bapa, sukacita-Mu mengalir pada siang hari ini Tuhan, dan kami boleh memiliki damai sejahtera yang baru di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi umat yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan membawa persembahan kami ya Bapak. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kembalikan dengan ucapan syukur ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Say! Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi. Angkat tanganmu, dimana kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan
kuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Tepuk tangannya di atas. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah Sekali lagi kita katakan, terimalah kemuliaan. terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, Dulu. dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, Segala kuasa. segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Angkat tanganmu saudara. Puji kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembah kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib dan kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan ya Tuhan. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, Segala kuasa di tanganmu ya Bapa. segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib kau Yesus, ku puji kau, ku puji kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib kau Yesus.
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ladang telah menguning Tuhan, siap untuk dituai. Kami menjadi alat-Mu Yesus. Kami menjadi suratan terbuka bagi sekeliling kami Tuhan. Kami mengasihi mereka Yesus. Berikan kami kebenaran-Nya ya Bapa. Thank you Jesus. Kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, Yesus. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Kami percaya Tuhan Kau sedang melawat kami Yesus. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti, banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya, pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekeliling. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Nyatakan kemuliaan-Nya, nyatakan kemuliaan pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Saya rindu semangat saja. Katakan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang
kita. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan, nyatakan. Nyatakan kemuliaannya ada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini Selamatkan ya Tuhan, hidup. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. Generasi ini Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. Katakan sekali lagi, generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang masih dilimpahkan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk hari-hari yang lalu yang Tuhan sudah sertai. Kami bersyukur untuk saat ini kami boleh datang beribadah. Dan kami bersyukur untuk hari-hari esok yang Tuhan pegang dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap jemaat yang mendengar dimanapun berada. Biar kasih Tuhan menaungi setiap kami dan Roh Allah bekerja di dalam setiap kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ya, puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan atas rahmat dan kasih-Nya yang tidak berkesudahan atas setiap kita, yang masih dilimpahkannya kepada kita sampai dengan saat ini. Kita bersyukur untuk hari-hari yang telah lalu, bagaimana Tuhan menyertai kita. Kita juga bersyukur untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita dapat beribadah kepadanya. Dan kita juga bersyukur untuk hari esok yang Tuhan pegang di dalam tangannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam firman Tuhan, di dalam ibadah kita pada siang hari ini, kita akan melakukan beberapa hal. Ya, yang pertama, kita akan sedikit belajar, ya, dan yang kedua, kita akan berefleksi. Ya, Bapak Ibu, yang namanya refleksi itu adalah suatu hal yang sangat penting, ya, untuk kita bisa dapat melihat bagaimana kita sudah menjalankan kehidupan kita. Ada orang-orang yang mengatakan hidup itu seperti air yang mengalir, begitu ya. Tetapi hati-hati juga, ada yang namanya jebakan air terjun Niagara. Itu adalah orang-orang yang menjalankan kehidupannya mengalir begitu saja, ya. Bagaimana nanti, gimana nanti, begitu. Dan ketika mereka sadar di ujungnya itu ada air terjun, sudah ada air terjunnya, mereka kemudian mencoba sekuat tenaga untuk ke samping, untuk ke tepian, tetapi sudah terlambat. Kita jangan seperti itu. Kita harus selalu berefleksi. Kita melihat bagaimana kemarin kita sudah menjalani hidup kita, dan kita berusaha sekuat tenaga kita supaya hari ini lebih baik dari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dengan hari ini. Ya, maka dari itu tadi saya sampaikan, kita akan sama-sama belajar dan kita juga akan berefleksi. Dan saya memohon kejujuran dari setiap kita. Ya, tidak usah disampaikan kepada siapapun kanan kiri. Tanya kepada diri sendiri. Ya. Mari kita akan membuka Alkitab kita, ya. Kita siapkan dari Matius 5 ayatnya yang ke-13. Ya.
Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Kemudian juga kita menyiapkan dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Ya, judul atau tema yang diberikan pada hari ini adalah karakter saksi Kristus. Ya. Oke, saya akan membacakan bagi kita semua dari Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Ya, demikian firman Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita membuka dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam tema kita ya di hari ini ya adalah mengenai penginjilan, dan pada hari ini kita akan melihat apa yang kita perlukan untuk kita dapat melakukan penginjilan dengan efektif, yaitu memiliki karakter saksi Kristus. Nah, sebagai orang-orang percaya, kita tentunya sudah sering mendengar dan membaca firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama. Nah, kalau kita sudah sering mendengar, kita sering membaca firman Tuhan, lalu kenapa kita kembali membaca firman Tuhan dan mendengarkannya pada hari ini? Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu bagaikan rambu-rambu yang menuntun kita ke arah yang benar. Firman Tuhan itu bagaikan lampu mercusuar di tengah lautan yang menjadi penanda dan acuan. Dan firman Tuhan itu bagaikan sinyal pandu atau dalam bahasa Inggris disebutnya beacon signal yang digunakan untuk kepentingan navigasi. Dengan bantuan sinyal pandu, seorang navigator dapat dibantu untuk mencapai arah, tujuan atau posisi yang seharusnya. Dan demikianlah firman Tuhan itu juga bekerja dalam hidup kita. Untuk kita kembali berefleksi, sudah sejauh mana kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Sudah sejauh mana kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan setelah kita tahu, waduh kita udah melenceng dari firman Tuhan, segera bertobat balik kepada firman. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam upaya kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan karakter saksi Kristus, kita akan memulainya melalui ontologi, definisi dari apa yang dimaksud dengan karakter. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa karakter itu adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Seorang saksi juga adalah seorang yang diminta hadir untuk pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, jika pengertian tersebut ya karakter dan saksi kita gabungkan dalam kaitannya dengan karakter saksi Kristus, maka kira-kira akan menjadi seperti berikut. Karakter saksi Kristus adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti dari seseorang yang melihat, mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian mengenai Kristus. Seseorang ini juga dapat diminta untuk hadir atas suatu peristiwa di mana dia dianggap mengetahui kejadian mengenai Kristus agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa mengenai atau terkait dengan Kristus itu sungguh-sungguh terjadi. Ya, jadi bukan katanya-katanya, ya, tapi dia benar-benar mengetahui. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hal ini karakter saksi Kristus sepertinya mungkin sulit sekali ya. Kita bisa saja berpikir bahwa hal ini mustahil. Bagaimana mungkin kita menjadi saksi atas sesuatu yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu ketika Yesus Kristus hadir dalam wujud manusia.
Tidak satu pun di antara kita yang saat ini ya ada sudah lahir pada saat itu dan masih hidup hingga saat ini untuk menyampaikan kesaksiannya. Memang benar bahwa tidak satu pun di antara kita pernah berada pada waktu dan tempat yang sama ketika Tuhan Yesus hadir dalam wujud manusia dan melakukan pelayanannya di bumi. Ya, sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab, ya. Tetapi kita memiliki sejumlah keunggulan absolut, ya, keunggulan yang benar-benar kita miliki, ya, sebagai saksi Kristus dibandingkan dengan saksi-saksi yang lain. Kenapa? Kita memiliki Roh Kudus yang terus berkarya di dalam segala abad dan zaman, di dalam kehidupan setiap orang percaya. Roh Allah sendiri yang menyatakan kepada kita mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai seluruh apa yang dikerjakan oleh Tuhan dan bagaimana Ia terus berkarya hingga hari ini di dalam kehidupan setiap kita, bahkan hingga kekekalan. Roh Allah yang sama, yang telah ada sebelumnya, sebelum dunia ini diciptakan, ya, adalah Roh Allah yang sama yang menyertai kita saat ini dan seterusnya. Dengan demikian kita tidak hanya hidup pada zaman ini dan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita, melainkan kita juga dapat mempelajari mengenai Allah, bagaimana karya-karyanya dinyatakan oleh alam semesta dan seluruh ciptaannya, termasuk kita sejak dunia ini diciptakan sampai dengan kekekalan. Nah, bagaimana caranya? Satu, ya, HPDT, ya, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, memiliki persekutuan pribadi dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, adalah suatu hal yang menyedihkan ya ketika kita melihat atau mendengar berita mengenai perceraian. Ya, mereka yang pernah berkomitmen untuk menjalani kehidupan bersama-sama, ya kemudian dalam satu babak dalam kehidupan mereka terpaksa berpisah. Ya, lebih menyedihkan lagi kalau misalkan pernikahan tersebut sudah cukup lama, di atas 1 dekade, ya, di atas 10 tahun, atau mungkin sudah 20 tahun, lalu mereka berpisah. Katanya apa? Tidak cocok lagi. Lah selama itu ngapain aja? Ya. Kalau kita pikirkan secara rasio kita, ya memang gak akan cocok. Ya. Dua manusia yang berbeda, kemudian dipersatukan pasti clash. Ya kalau nggak clash ya aneh justru ya. Ini pasti akan ada benturan, pasti akan ada gesekan, ada konflik. Tetapi semakin kita menjalani bersama dengan pasangan kita hari demi hari, ya jeleknya dia kita tahu, ya jeleknya kita dia tahu, bagusnya kita dia tahu, bagusnya dia kita juga tahu. Kita saling mengenal satu sama lain, ya. Nah, sekarang bagaimana kita dengan Kristus? Ya, apakah selama kita menjadi orang percaya, entah berapa lama, 1 detik, 1 tahun, 10 tahun, whatever, apakah kita selama menjadi orang percaya, kita hanya so-so aja begitu dengan Tuhan, atau kita benar-benar mempelajari kebenaran firman Tuhan, benar-benar kita menyadari bagaimana Kristus berkarya dalam hidup kita, bagaimana kita memiliki relasi yang baik, yang intim dengan Tuhan. Jika kita lakukan itu, nah, maka kita benar-benar mengenal Tuhan seturut dengan bagaimana Roh Kudus menyatakannya kepada kita, dan kita bisa menjadi saksi. Nah, dengan menyadari bahwa Allah yang kita kenal dan kita sembah dalam nama Kristus Yesus adalah Allah yang sama, yang menciptakan seluruh bumi dan isinya, membentangkan cakrawala dari ujung ke ujung. Ya, nah ini ketika percakapan Ayub, ya, Ayub komplain sama Tuhan, ya. Ketika Ayub komplain sama Tuhan, Tuhan tanya, kamu di mana? Ketika aku membentangkan cakrawala dari ujung ke ujung, dan seterusnya. Dan Ayub sadar, ya dia salah, gitu ya. Bagaimana Tuhan itu memisahkan air dengan daratan, menciptakan manusia, kemudian berkarya di dalam hidup setiap manusia, dan menebus setiap dosa orang percaya yang kepada Yesus Kristus. Ya, dosa setiap orang yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tebus. Ya, kemudian orang tersebut juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, yang kepadanya kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Maka kita dapat melihat bahwa kita dapat menjadi saksi mengenai Kristus dan bagaimana karya Allah di dalam kehidupan setiap kita. Nah, permasalahannya sekarang saksi seperti apa kita itu. Nah, ini silakan Bapak Ibu dan saudara sekalian kita berefleksi sendiri ya. Nah, pertama kita akan melihat apa yang dimaksud dengan Kristen.
Ya. Kamus Merriam-Webster mendefinisikan orang Kristen itu sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, para pengikut Yesus Kristus itu pertama kali diberikan gelar Kristen adalah di Antioquia karena perbuatan, keseharian, dan kata-kata mereka seperti Kristus. Ya. Sayangnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seiring dengan berjalannya waktu, istilah Kristen telah kehilangan sebagian besar maknanya dan sering dipergunakan hanya untuk merujuk kepada seseorang yang telah beragama atau memiliki nilai-nilai moral tertentu. Bukan merujuk kepada pengikut Yesus Kristus yang benar-benar lahir kembali. Misal nih, karena dia lahir dari keluarga Kristen, papa mama Kristen, anak otomatis jadi orang Kristen. Atau karena dia pergi ke gereja setiap minggu, atau dia menggunakan atribut Kristen. Ya, pergi ke gereja, membantu orang-orang yang sedang bergumul, menjadi orang baik, mengikuti kebaktian secara teratur, memberikan persembahan, ya. Semua sekalipun itu baik, tidak menjadikan seseorang itu layak untuk disebut orang Kristen. Ya, memang semua orang Kristen harus melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, tetapi hanya melakukannya saja bukan berarti ia adalah seorang Kristen. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, kita bukan melihat fenomenanya ya, kita melihat nomenanya, apa yang ada di baliknya. Berbuat baik tidak menjadikan seseorang menjadi Kristen, tetapi seorang Kristen harus dan pasti berbuat baik. Ya, lalu bagaimana kalau misalkan ada orang yang bertanya, bagaimana aku harus menjadi seorang Kristen? Nah, di dalam Titus 3 ayat 4 sampai dengan 7, di dalam Titus 3 ayat 4 sampai dengan 7, Rasul Paulus mengatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sekali lagi, dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang Kristen adalah orang yang telah dilahirkan kembali oleh Allah. Di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus sebagaimana dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 7 mengatakan demikian. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Seorang Kristen sejati bukanlah orang yang tidak pernah sekalipun berbuat dosa atau kesalahan. Ya, orang suci begitu ya. Nah, melainkan seseorang yang telah meninggalkan dosa-dosanya dan menempatkan iman dan percayanya hanya kepada Yesus Kristus. Imannya bukanlah kepada agama atau ajaran moral tertentu, melainkan hanya kepada Yesus Kristus. Ya, ketika seseorang disebut Kristen, dia akan memiliki tanda-tanda sebagai orang Kristen. Yaitu apa? Ketaatannya kepada firman Tuhan dan kasih-Nya kepada sesama. 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai dengan 6, ya, 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 6 mengatakan, barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 10 mengatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Ini menjadi sebuah refleksi bagi setiap kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apakah kita layak disebut sebagai orang Kristen? Jawab sendiri. Ya.
dengan jujur. Kalau kita melihat kedalaman hati kita, lalu kita melihat, Tuhan, aku tidak layak disebut sebagai orang Kristen. Engkau telah menyelamatkanku dari maut, tetapi aku belum hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jika saudara adalah orang itu, hari ini bertobat sebelum waktunya habis. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita akan habis. Jadi jangan gambling dengan waktu kita. Jangan sekali-kali kita mengatakan, aku masih muda, hidupku masih panjang. Sombong sekali. Kita nggak tahu kapan kita akan berakhir hidup kita. Ada yang sampai usianya lebih dari 100 tahun masih hidup. Ada yang usianya masih belia, sudah harus berpulang. Kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu jangan gambling dengan hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita layak disebut seorang Kristen? Kalau jawabannya ya, puji Tuhan. Kalau jawabannya belum, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan juga? Karena di situ kita bisa belajar, kita bisa berubah. Oke, kemarin belum oke. Maka hari ini saya bertobat, hari ini saya harus lebih baik. Kemudian yang kedua, kita akan melihat ya, kalau tadi kan bagaimana itu orang Kristen ya. Sekarang yang kedua, bagaimana seharusnya kita hidup. Ada orang-orang yang berpendapat ya, bahwa karena kita adalah anak raja, maka kita berhak dan bahkan wajib untuk hidup sebagai anak-anak raja. Ini memang benar, tetapi kita harus berhati-hati. Yang dimaksudkan adalah raja dengan huruf R yang besar, yaitu apa? Bapa di surga. Tetapi dunia yang sesat ini memelintir kebenaran menjadi hidup sebagai anak-anak raja dengan huruf R yang kecil. Ya, kita kemudian dapat melihat ada orang-orang yang beranggapan bahwa menjadi kaya dan terhormat adalah suatu keharusan. Dan bila ada orang Kristen yang hidup dalam kondisi perekonomian yang pas-pasan, dikatakan kena kutuk. Nah, ini bukanlah kehidupan seorang Kristen sebagaimana yang Alkitab katakan. Bagaimana yang Alkitab katakan? Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen? 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, ya 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jika kita berada di dalam Kristus, maka kita hanya melakukan apa yang Kristus ingin untuk kita lakukan. Ya, bukan urusan kekayaan, kehormatan duniawi, bukan itu. Ya, Kristus minta kita lakukan apa? Ya, seperti iklan salah satu sepatu itu ya, just do it. Lakukan saja. Dan hal ini adalah suatu proses yang akan terus berjalan hingga akhirnya kita kembali kepada Kristus. Ya, pertobatan merupakan suatu perubahan secara radikal dari kehidupan sebelumnya yang kita jalani di dalam dosa. Ya, Martin Luther mengatakan, ya ketika Tuhan dan Guru kita Yesus Kristus mengatakan, bertobatlah, dia menghendaki keseluruhan hidup orang beriman sebagai satu bagian dari pertobatan. Jadi bukan hanya aku bertobat di bidang ini, yang itu enggak bisa begitu. Semua satu paket. Berubah, ciptaan baru. Ya, kembali kepada karakter saksi Kristus. Karakter saksi Kristus yang bagaimana yang harus kita miliki. Nah, untuk menjadi saksi Kristus ya, tidak cukup hanya bermodal kelihayan berkata-kata. Ya, selain harus memiliki persekutuan dengan Kristus, ini yang pertama ya, harus memiliki persekutuan dengan Kristus. Kita juga harus memiliki karakter seperti Kristus agar dapat menjadi saksi yang efektif. Nah, sekarang bagaimana karakter saksi Kristus yang harus kita miliki? Ya, karakter saksi Kristus yang pertama adalah menjaga rasa asin dan nyala api. Ya. Nah, di dalam Injil Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai 15, saya akan kembali membacakan bagi setiap kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rasa asin dan nyala api di dalam bagian ini dimaksudkan Tuhan untuk menggambarkan betapa berpengaruhnya kita atas dunia.
Ya, jadi jangan sampai kita mengatakan I'm nothing, aku bukan siapa-siapa. Ya, enggak begitu. Kita adalah orang-orang yang oleh karena kasih Tuhan dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Nah, setelah kita diselamatkan, ya, kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik dimanapun kita berada. Dan di situ kita perlu menyadari kita ini punya pengaruh. Nah, disitulah kita kemudian bisa melihat kita adalah anak-anak raja dengan R yang besar. Kita punya pengaruh, tapi jangan kekitaannya, keakuannya yang muncul, melainkan karakter Kristus yang kita proyeksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana kita mempengaruhi dunia ini? Tentu saja dengan kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-4, ke-12, ke-18, 21 dan 25, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di dalam Kejadian 1. Kita dapat melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya dikatakan baik. Lalu ketika Tuhan menciptakan manusia dikatakan sungguh amat baik di dalam ayatnya ke-31. Namun di dalam kitab Kejadian 3 kita dapat melihat bagaimana dosa masuk ke dalam dunia dan sampai hari ini mengakibatkan dunia itu penuh dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah atau tidak peduli kepada Allah. Saya agak surprise juga ketika saya coba cek ya, daftar negara-negara yang orang-orangnya mengklaim ateis. Dan ternyata didominasi oleh negara-negara yang pernah menjadi kantong-kantong Kristen. Ini suatu hal yang sangat ironis. Bahwa yang namanya dosa itu masih berkarya di dalam kehidupan setiap manusia. Dan kita perlu menyadari ini, musuh kita belum tidur, tidak pernah tidur bahkan. Lalu kenapa kita kemudian menjadi tidak waspada? Ya. Dunia ini penuh dengan dosa dan moral yang rusak. Dan dunia ini sedang menuju kepada penghukuman Allah yang kekal, menuju kepada kematian kekal. Tetapi untuk dunia yang seperti inilah Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Nah, kita belajar lagi ya, mengapa digunakan perumpamaannya itu garam? Ya, kenapa garam gitu ya? Kenapa enggak merica atau apa gitu ya? Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam masa sebelum ditemukannya alat pendingin, kulkas, freezer, dan kawan-kawannya, garam itu memiliki peranan yang sangat penting sebagai media untuk mengawetkan makanan karena garam mencegah pembusukan. Dengan demikian, jika dikatakan bahwa kita harus menjadi garam dunia, artinya adalah kita harus mencegah dunia dari kebusukan rohani. Nah, bagaimana caranya? Satu, ya, pekabaran Injil. Ya, pekabaran Injil yang efektif disertai dengan doa dan kesaksian hidup bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Ya, menyelamatkan kita dari maut dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Nah, tujuan dari pekabaran Injil adalah untuk membawa orang kepada Kristus karena Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga. Orang mungkin mengatakan, oh banyak jalan menuju Roma. Benar, Roma bukan keselamatan. There's only one way. Ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Siapa kita punya hak untuk merumuskan hal yang berbeda? Oh, aku nggak percaya Kristus, tapi aku berbuat baik, aku pasti masuk surga. Siapa bilang? Ya, Yesus mengatakan hanya ada satu jalan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita memberitakan Injil, ya, ini bukan hanya kita itu menyatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh dengan anugerah. Tuhan itu maha kasih. Enggak cuma itu. Tapi kita menyatakan dosa. Kita menyatakan keadilan Allah bahwa Allah adalah kudus dan tidak memberikan toleransi kepada dosa. Dengan demikian tidak ada yang namanya dosa besar, dosa kecil, dosa adalah dosa. Dan ketika berdosa maka tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Terserah berapa triliun yang sudah didonasikan untuk pekerjaan Tuhan misalkan. Tapi ketika orang itu tidak bertobat, ketika dia sendiri tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gone, hilang. Ketika namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, ya sudah, dia nggak berhak ada di situ.
Sekali lagi, menyatakan dosa. Ya. Nah, kemudian kita memberitakan Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia. Setelah itu, doakan, kemudian dorong orang tersebut untuk mau percaya kepada Yesus. Ajak dia ke gereja juga. Jika dia mau percaya, dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dia akan terhindar dari pembusukan rohani. Kenapa garam? Yang kedua, garam itu bumbu yang dapat membuat semua masakan menjadi lebih enak. Nah, jika kita adalah garam dunia, maka kehadiran kita haruslah membuat situasi itu lebih enak, menjadi lebih baik. Kehadiran kita membawa sukacita, kehangatan relasi dengan orang lain di sekeliling kita. Nah, bagaimana kita dapat melakukannya? Misal, dengan perbuatan kita yang menghormati serta menghargai orang lain, terutama orang tua kita dan orang yang lebih tua dari kita. Menghibur, membantu orang yang sedang kesusahan. Tetapi kita harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Jangan sampai dalam upaya membuat orang bahagia kita justru melanggar firman Tuhan. Atau kita melakukannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, melainkan untuk mencari nama bagi diri kita sendiri. Tetapi kita harus ingat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Ya, Tuhan Yesus sendiri dengan kehidupannya yang kudus banyak tidak disukai orang. Ya nggak apa-apa ya, selama kita tidak bertentangan dengan firman. Ya, sebab pada waktu kita membicarakan, ketika kita memberitakan Injil, mungkin sekali kita akan mendapatkan permusuhan. Kenapa garam? Yang ketiga, garam itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Ketika kita menambahkan garam kepada masakan, maka masakan itu menjadi lebih enak. Walaupun kita juga harus hati-hati ya, jangan kebanyakan ya. Gitu ya. Nah, sebagai garam dunia, kita harus bisa mempengaruhi dunia di sekeliling kita untuk menjadi lebih baik. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki sebagaimana terdapat dalam Alkitab. Jangan justru kita menjadi sebaliknya, dipengaruhi oleh dunia. Roma 12 ayat 2 memberikan peringatan yang keras kepada kita. Ya, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari coba kita cek diri kita, ya, refleksi lagi, ya. Cek diri kita, pemikiran kita dan hidup kita. Apakah kita mempengaruhi dunia ini dengan kebenaran firman Tuhan, atau justru sebaliknya kita dipengaruhi oleh dunia ini dengan berbagai filsafatnya yang busuk dan menyesatkan? Sebagai contoh, makin kesini orang makin error di dalam kehidupannya mereka. Open relationship menjadi suatu hal yang biasa. Apa itu open relationship? Ya, sederhananya adalah orang atau pasangan yang tidak eksklusif, gitu ya. Maksudnya gimana? Ya, ketika orang itu menikah, ya, di dalam suatu pernikahan yang kudus, maka baik yang pria maupun yang wanita saling mengikatkan diri mereka di dalam Kristus, di dalam pernikahan tersebut. Eksklusif, nggak boleh ada orang lain. Nah, dalam open relationship yang lebih parahnya ini adalah baik yang laki maupun yang perempuan melakukan hubungan seksual dengan pihak lain dengan seizin pasangannya, kan konyol. Dan hal ini sudah menjadi suatu hal yang biasa. If your spouse agree with you, then it's not cheating. Kalau pasanganmu setuju dengan apa yang kamu lakukan, namanya bukan selingkuh, begitu ya. Itulah pandangan dunia ini. Atau yang kedua ya, yang namanya friends with benefit. Ini lebih mengerikan lagi. Berteman, tetapi juga saling membantu satu sama lain. Ya nggak salah sih saling membantu satu sama lain. Masalahnya yang dibantu itu adalah bagaimana pemuasan hasrat seksualnya. Saling membantu satu sama lain. Saya punya kebutuhan yang kamu bisa bantu, kamu punya kebutuhan yang saya bisa bantu, mari kita saling membantu, toh kita adalah teman. Ini mengerikan sekali. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang remaja, tolong dikasih tahu, ajaran di luar itu banyak yang menyesatkan. Jangan sampai mereka itu diterkam oleh singa yang mengaum-ngaum itu. Jangan sampai mereka diterkam lalu mereka dihanyutkan. Jangan sampai kita menahan lidah kita, menahan diri kita untuk membicarakan kebenaran, lalu orang-orang yang seharusnya bisa terhindar malah kena masalah.
Bagaimana dengan LGBTQ dan sebagainya? Nah, jika kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang pemabuk, pelaku kriminal, pemalas, tidak suka ibadah apalagi pelayanan, apakah kita akan membuat mereka bertobat? Saya percaya yang membuat orang bertobat itu adalah Roh Kudus. Apakah kehadiran kita di lingkungan mereka membuat mereka memikirkan mengenai pertobatan? Atau justru kita malah ikut-ikutan menjadi salah satu dari mereka? Kalau kita jadi ikut-ikutan mereka dan menjadi salah satu dari mereka, maka kita menjadi garam yang tawar. Matius 5 ayat 13 mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perumpamaan mengenai garam. Kemudian kita akan melihat yang kedua, karakter saksi Kristus yang kedua, yaitu adalah menyatakan perbuatan baik. Ya, tadi kan sebagai garam ya. Nah, sekarang perumpamannya itu adalah mengenai terang. Kita lihat dari Matius 5 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, pertanyaan, mengapa dikatakan mengenai perumpamaan terang? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, suka atau tidak suka, kita sebagai orang Kristen itu disorot oleh banyak orang. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, itu dilihat oleh banyak orang. Tetapi kita sebagai orang Kristen hanya disebut terang dunia jika kita percaya kepada Yesus dan hidup berpusat kepada Allah. Sekali lagi, jika kita percaya kepada Yesus dan hidup berpusat kepada Allah. Mari kita kembali kepada Matius 5 tadi. Ya, Matius 5 ya, semoga Bapak Ibu ada pembatasnya. Nah, kita mundur sedikit ya. Kita mundur sedikit, kita lihat dari ayatnya yang kedua ya. Matius 5 mulai dari ayatnya yang kedua ya. Bapak Ibu nanti baca sendiri yang lengkap di rumah. Ya, kita lihat di situ ya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya yang nomor 3. Ya, ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ayat yang keempat. Ya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kemudian kita lihat langsung agaknya ke bawah. Yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah mempunyai kerajaan surga. Kita lihat lagi ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku, perhatikan A-nya besar. Ya, A-nya di situ besar, aku. Dan ini di ayat yang kedua dikatakan, maka Yesus pun mulai berbicara mengajar mereka. Maka ketika kita kembali kepada ayatnya yang ke-11, aku di sini adalah Yesus. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku, Yesus, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Karena siapa? Yesus. Berarti fokusnya kemana? Yesus. Ya, fokusnya adalah kepada Yesus. Ya, hidup yang terpusat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12 itu dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Kemudian dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa orang yang layak disebut sebagai terang dunia adalah mereka yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia. Ya, jadi enggak cuman oke, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku, tapi kelakuannya bertentangan dengan itu. Ya, orang enggak akan percaya, oh kamu bukan seorang saksi. Kamu justru menistakan nama Yesus. Justru kita menyalibkan Yesus yang kedua kalinya kalau seperti itu. Ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang namanya terang itu berbeda mencolok dengan gelap. Ya, dalam tingkatan tertentu memang kita adalah terang.
Dengan demikian hidup kita juga harus berbeda secara mencolok dengan hidup orang yang tidak mengenal kebenaran. Misal, kita harus jujur walaupun sekeliling kita tidak jujur. Kita harus tetap rajin walaupun sekeliling kita malas. Kita harus taati peraturan walau sekeliling kita melanggar. Kita harus tetap mengasihi dan mengampuni walau kita dimusuhi. Harus berusaha untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan sekalipun situasinya sulit. Bersikap dan berperilaku secara positif inilah yang akan membuat orang Kristen disebut sebagai kota yang terletak di atas gunung di dalam Matius 5 ayat 14. Hidup akan disorot, diperhatikan orang. Karena itu kita harus berhati-hati dan harus hidup bijaksana di dalam menjalani keseharian kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terang yang telah kita dapatkan dari Tuhan juga nggak boleh disembunyikan. Wah, aku sudah diselamatkan. Ya, lalu udahnya diam. Ya, enggak gitu. Ya, di dalam ayat yang ke-15 dari Matius 5 dikatakan, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah. Ya, di bawah gantang. Matius 5 ayat 16 mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Berarti kita harus mau bergaul dengan orang-orang di dunia ini untuk menerangi mereka. Kita tidak diminta untuk menjadi terang di dalam terang yang penuh dengan terang begitu, tapi kita diminta menjadi terang dalam dunia yang gelap. Ya, kita untuk menunjukkan kepada mereka apa yang benar, apa yang salah. Jadi tidak eksklusif hanya bergabung dengan sesama orang Kristen, sesama terang saja. Ya, kita tidak disebut sebagai terang gereja, kita tidak disebut sebagai terang rumah, kita disebut sebagai terang dunia. Nah, ini adalah kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita menjadi saksi yang efektif. Bukan melalui kata-kata kita saja, tapi terutama melalui perbuatan kita yang orang lain bisa lihat. Tapi ingat, bukan berbuat baik untuk mendapatkan hormat bagi diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan Bapa di surga. Nah, sekarang perbuatan seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya pemberitaan Injil. Memberikan nasihat, memberikan teguran, mengajak orang beribadah dan sebagainya. Kita harus bertindak dewasa secara iman, tidak suka menuntut, tidak kekanak-kanakan, tidak suka mencari kekurangan orang lain, ya, tidak suka mengeluh dan kecewa, tidak bawa mau dan logika sendiri, dan juga tidak hidup bagi diri sendiri. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam pelayanan yang kita lakukan di gereja apapun itu, mungkin kita cenderung lebih suka melayani jemaat yang baik-baik saja. Kita cenderung menghindari orang-orang bermasalah di gereja. Tetapi sebenarnya mereka itulah yang membutuhkan terang yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Nah, dunia yang lelah ini penuh dengan banyak teori, banyak konsep. Tetapi kekurangan sentuhan kasih yang nyata. Nah, dengan kasih Tuhan kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan yang terlebih dahulu menyentuh kita. Ya, perbuatan-perbuatan kasih meskipun itu sederhana akan jauh lebih menyentuh daripada banyaknya teori. Misal, berbagi kasih yang dilaksanakan oleh gereja. Nah, secara pribadi, ya coba cek lagi, ya refleksi lagi. Secara pribadi, kapan kita terakhir kali menjadi penyalur berkat dan kasih Tuhan kepada sesama? Jika kita tidak dapat mengingatnya, mungkin karena sudah terlalu lama, kita tidak mewujud nyatakan kasih Tuhan. Ya, kita perlu menyadari Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pada umumnya orang menolak Injil bukan karena kualitas Injil, karena toh mereka juga belum mengetahui semua mengenai Injil. Melainkan mereka menolak karena kelakuan kita yang tidak selaras dengan Injil yang kita percayai. Ya, kadang-kadang sedih juga sih kalau kita baca ya dalam berita, pelaku kriminal namanya Kristen. Aduh, ya nama-nama Alkitab. Aduh, udah jadi minoritas, jadi sorotan, berlaku tercela pula. Wah sudah, coreng-corengnya banyak. Ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Matius 5 ayat 16 itu tadi dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, perhatikan, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kata baik di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata. Yang pertama adalah agathos yang berarti sesuatu yang baik mutunya. Dan yang kedua kalos yang berarti bukan hanya baik tetapi juga indah, memiliki daya tarik.
Dengan demikian, sebagai seorang percaya, perbuatan baik kita harus seperti magnet, ya, memiliki daya tarik. Dan sasaran dari perbuatan baik itu bukan untuk orang-orang datang kepada kita dan takjub kepada kita, seolah-olah kita itu artis. Melainkan sasaran dari perbuatan baik itu adalah agar orang-orang dapat melihat karakter Kristus yang direfleksikan, dinyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya mereka memuliakan Tuhan. Biarlah Kristus di dalamku semakin besar dan aku menjadi semakin kecil. Keakuannya, keegoisan kita, keinginan kita makin kecil. Kita lebih mengutamakan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Bagaimana karakter Kristus nyata dalam hidup kita. Kalau sampai kita nggak dikenal lagi sama orang, gue kayaknya ngelihat lu dulu nggak kayak gini, lu kayaknya orang yang berbeda. Puji Tuhan, pertobatannya nyata berarti ya. Kita sudah berubah dari kelakuan yang busuk menjadi kelakuan yang memuliakan Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan karakter saksi Kristus. Menyatakan perbuatan baik. Yang ketiga, karakter saksi Kristus yang ketiga, boleh next? Ya, itu adalah siap dimanapun Tuhan memanggil. Nah, di dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang namanya penginjilan, yang namanya pertobatan itu bergerak progresif ya. Bukan hanya satu masa. Enggak, tapi progresif, bergerak terus. Sehingga ketika kita melihat bagaimana kita sekarang melihat ya, Injil sudah mencapai ke sana, mencapai ke situ, baik secara tertulis maupun lewat aplikasi. Ya, kita melihat khotbah-khotbah yang tidak hanya lagi dibatasi oleh gedung-gedung gereja, tetapi bisa streaming. Orang dimanapun bisa melihat. Ini adalah suatu karya progresif berkelanjutan dari masa lalu. Kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Nah, ini berarti kita bersaksi menggunakan pengalaman dan pemahaman kita bersama dengan Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus. Bukan berdasarkan pemahaman kita sendiri. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan eksklusif. Baca firman Tuhan, ditafsirkan sendiri, dipercayai sendiri, dikerjakan sendiri tanpa koreksi dari orang lain. Tanpa koreksi dari hamba-hamba Tuhan yang memang dikaruniai oleh Tuhan untuk menafsirkan firman Tuhan. Hasilnya gimana? Penafsiran yang aneh-aneh. Penafsiran-penafsiran yang gak beres. Hati-hati dengan hal seperti ini. Ya, bukan berdasarkan pemahaman kita sendiri, tetapi Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk dapat bersaksi secara efektif. Nah, tanpa peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas orang percaya, maka bisa dipastikan gereja tidak akan bisa memiliki kuasa untuk bersaksi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita memerlukan Roh Kudus untuk turun ke atas kita agar kita memiliki kuasa untuk dapat menjadi saksi yang efektif. Nah, di ayat ini juga kita dapat mempelajari prinsip bahwa pemberitaan Injil, mari kita kembali kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, dikatakan di sini, ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Makin lama makin jauh ya. Yerusalem, lebih jauh lagi ke Yudea, lebih jauh lagi Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini berarti bahwa pemberitaan Injil dimulai dari wilayah terdekat yang bisa kita jangkau, kemudian beranjak ke wilayah yang lebih luas. Memang benar ada orang-orang yang menginjili ke tempat-tempat yang jauh. Ya, contoh David Livingstone, seorang penginjil dan misionaris dari Inggris yang tadinya dia pengen ke China, melakukan penginjilan di sana. Tetapi Tuhan arahkan dia ke Afrika. Jauh ya dari Inggris ke Afrika ya. Atau seperti John Sung, seorang penginjil dari China yang melakukan serangkaian perjalanan misi. Tidak hanya di China, melainkan juga ke Filipina, ke Singapura, Thailand, dan Indonesia. Dan ini disebutnya adalah sebagai pembawa obor Allah di Asia. Nah, jika Tuhan menghendaki kita untuk melakukan pelayanan misi ke tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat terpencil, berangkatlah. Jika Tuhan menghendaki kita untuk melakukan pelayanan misi mulai dari daerah kita masing-masing, kita juga bergerak.
Dimanapun Tuhan menempatkan kita, identitas kita sebagai saksi tidak pernah hilang. Ya, tidak pernah hilang, akan selalu melekat. Oleh karena itu kita tetap harus bersaksi tentang kasih Kristus dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya akan merangkum semua dari awal tadi. Mari kita kembali melihat beberapa poin. Ya, yang pertama, karakter saksi Kristus itu adalah sifat, tabiat, akhlak atau budi pekerti seseorang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian mengenai Kristus. Ya, kemudian seorang Kristen sejati bukanlah orang yang tidak pernah sekalipun berbuat dosa atau kesalahan, melainkan orang yang telah meninggalkan dosa-dosanya, menempatkan iman dan percaya hanya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, untuk menjadi saksi Kristus, ya, bukan mengenai kelihayan kita berkata-kata. Ya, yang penting itu adalah kita punya persekutuan dengan Kristus dan kita bisa melihat, mengimitasi, ya, karakter Kristus agar kita bisa menjadi saksi yang efektif. Bagaimana? Yang pertama, menjaga rasa asin dan nyala api tadi. Yang kedua, menyatakan perbuatan baik, berperilaku dewasa secara iman. Yang ketiga, siap dimanapun Tuhan memanggil. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, identitas kita sebagai saksi tidak pernah hilang, akan selalu melekat. Oleh karena itu kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan berpikir hari Minggu saya jadi malaikat, Senin jadi kelakuan setan lagi. Enggak. Aku di gereja aku cakap halus, aku bicara sopan. 5 meter keluar dari gereja, cakap kasar, cakap kotor lagi. Tidak seperti itu. Dimanapun kita berada, kita adalah saksi Kristus. Waduh, kayaknya gue gak bisa deh. Bertobat. Ya, bertobat. Lalu kita minta pimpinan Tuhan, kita harus berubah. Mari kita memiliki karakter saksi Kristus, sehingga kita bisa menjadi saksi yang efektif demi kemuliaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan di siang hari ini kami boleh belajar dan kami boleh berefleksi. Kiranya Tuhan, refleksi jujur yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, boleh kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami berikutnya. Ketika kami keluar dari gereja ini, kami kembali kepada keseharian kami, biarlah Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berbeda. Kami bukan lagi orang-orang yang sama, yang menyia-nyiakan karunia Tuhan, menjadi orang yang menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Tetapi kami adalah orang-orang yang merupakan ciptaan baru, orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang melakukan dan terdorong untuk terus melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam semuanya itu bukanlah untuk kami mencari nama bagi diri kami sendiri, tetapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami dengan roh-Mu ya Tuhan, pimpin kami dengan hikmat-Mu, berjaga-jagalah di depan mulut bibir lidah kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami berjumpa dengan orang-orang, maka kata-kata yang akan kami katakan adalah kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membangun, bukan kata-kata kutuk. Ketika kami menyapa orang lain, biar ada damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan orang lain, biarlah kehidupan kami memproyeksikan bagaimana karakter Kristus di dalam kami. Dan biarlah kami semakin kecil, tetapi Kristus semakin besar dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang kami sudah dengar mendarat di atas hati yang lembut, mendarat di atas tanah yang subur, dan firman Tuhan itu akan tertanam, akan bertumbuh dan akan berbuah, menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Saya memperhatikan ya, dunia ini makin tambah jahat. Dunia bertambah gelap. Tapi lebih parahnya adalah bukan karena
orang Kristen semakin sedikit. Bukan karena tidak ada orang benar. Perhatikan Bapak Saudara. Tetapi yang lebih parah adalah karena orang Kristen tidak bersinar. Karena sinarnya ditutupin. Di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat, bukannya kita jadi garam, tapi kita terpengaruh. Itu namanya garamnya tadi dibilang jadi tawar. Ya, berapa banyak saudara coba sekarang kalau kita evaluasi, kalau kita berada dalam komunitas orang tidak percaya, saya mau tanya, dalam hati saja jawab, apakah saudara memberi pengaruh di situ? Atau saudara terpengaruh? Nah ini. Kita menggarami atau kita jadi tawar? Di situ. Sebab itu visi kita jangan lupa itu. Berfungsi. Menjadi garam dan terang yang berfungsi. Nggak ada gunanya garam dan terang kalau tidak berfungsi. Nggak ada gunanya garam kalau jadi tawar, nggak ada gunanya. Terang kalau mati juga nggak ada gunanya. Terang kalau ditutupi juga nggak ada gunanya. Ya, jadi sebab itu firman hari ini mengingatkan kita kembali nih. Ingatkan kita kembali. Ayo. Let your light be shine. Terangmu bercahaya, jangan ditutupin. Ya, supaya dimanapun kita berada orang kenal Yesus. Itu. Saudara mau pergi kemana silahkan. Tapi di situ saudara memancarkan terang Kristus. Amin. Itu saudara yang penting. Dimanapun, ya dimanapun kita berada, kita jadi garam dan terang bagi dunia ini. Ya, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian menjadi seperti Kau Yesus. Di dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam perbuatan kita menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan
kami ya Tuhan. Seberapa dari kita yang mau mengatakan Tuhan, aku mau menjadi saksi-Mu. Tuhan, biarlah aku berfungsi sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Aku berfungsi sebagai garam dan terang bagi lingkunganku. Aku berfungsi sebagai garam dan terang bagi masyarakat. Seberapa banyak saudara yang ingin mengatakan demikian? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Harap di hadapan Yesus. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, yang menyatakan di hadapan Engkau dengan sejujurnya. Teguhkan kami ya Bapa, untuk kami bisa berfungsi sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Di dalam dunia yang gelap, di dalam dunia yang penuh, yang sudah korup Tuhan, yang sudah jatuh dalam dosa dan kegelapan. Biarlah kami di situ menjadi garam. Biar di situ kami membawa terang Injil Kristus bagi mereka. Hidup kami ini Tuhan boleh menjadi terang bagi mereka. Kami mau bercahaya Tuhan. Kami tidak malu akan Injil. Tapi kami mau Tuhan membawa Injil terang Kristus. Baik melalui perkataan kami, baik melalui pikiran kami, baik melalui perbuatan kami. Sebab itu ya Tuhan, Engkau pakai setiap kami. Beri kekuatan di dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah teguh, jadilah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kita mengandalkan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kami boleh mengalahkan ketakutan kami. Kami boleh mengalahkan keraguan kami. Kami boleh mengalahkan rasa tidak percaya diri kami. Tapi biarlah Engkau sendiri yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kami mau membawa jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan untuk mengenal Engkau. Oh Yesus, kami mau melihat Tuhan, jiwa-jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Boleh dibawa di dalam komsel kami. Boleh dibawa ke dalam gereja ini ya Bapak. Terima kasih. Tuhan pakai setiap pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan Engkau berkati anak-anak-Mu ini. Berkati pekerjaan mereka. Apa yang mereka usahakan Tuhan berkati. Semuanya boleh mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan ya Bapak. Berkati keluarga-keluarga kami. Dijauhkan Tuhan dari perpecahan. Dijauhkan dari perceraian Tuhan. Tuhan Engkau mengokohkan setiap keluarga. Kasih-Mu kiranya menyatukan setiap keluarga. Terima kasih agar kami boleh menjadi terang. Agar kami boleh menjadi garam bagi dunia ini. Tuhan berkati setiap keluarga. Tuhan berkati setiap anak-anak kami ya Tuhan. Anak-anak kami boleh menjadi generasi anak panah. Generasi di mana Tuhan pakai mereka semuanya. Tuhan biar kiranya melalui anak-anak muda ini. Oh akan menjadi menggarami generasi dunia ini yang sudah rusak ini ya Tuhan. Tuhan pakai sebab itu setiap generasi muda di tempat ini. Untuk membawa anak-anak muda yang lainnya. Untuk membawa teman-teman mereka ya Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Berkati studi mereka. Beri keberhasilan. Agar mereka Tuhan boleh menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak. Dan sekarang Tuhan curahkanlah berkat-Mu bagi kami. Mari para kekasih Tuhan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengurapan, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya kita serukan bersama, amin, amin, amin. Mari silakan duduk, kita akan bersatu teduh, kita sambil menaikkan lagu visi kita. Haleluya, haleluya. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, ikut menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Ramaikan di Tuhan GBI Kari Serpong untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan bersatu di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Happy birthday